Halo semuanya, kali ini saya akan membahas film India berjudul Sabyasachi. Di awal film diperlihatkan sekelompok orang yang bepergian untuk berlibur. Selama perjalanan, mereka membicarakan mengenai seorang pria bernama Arun. Ketika mereka asik mengobrol, bis jatuh masuk ke jurang. Hanya satu penumpang yang selamat dalam kecelakaan itu. Dia bernama Vikram. Dokter memberitahunya bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Dia juga memberitahu ketika dia tidak sadarkan diri, tangan kirinya secara aktif bergerak. Vikram menjelaskan bahwa tangan kirinya memang aneh sejak dia kecil. Adegan selanjutnya menunjukkan kilas balik, di mana orang tua Vikram diberitahu oleh dokter keluarga mereka yang bernama Dr. Rajan bahwa ibunya Vikram sedang hamil anak kembar, tetapi janinnya menjadi satu selama proses kehamilan. Vikram masih memiliki neuron dari saudara kembarnya di tangan kirinya, jadi tangan kirinya bisa bergerak secara mandiri tanpa diperintah oleh Vikram dan dapat merasakan emosi yang dirasakan orang-orang di sekitarnya. Beberapa minggu kemudian Vikram lahir. Orang tuanya sangat mencintainya dan merawatnya dengan baik. Karena ibunya tahu tentang jiwa lain yaitu kembaran Vikram di tangan kirinya, dia memperlakukan tangan itu sebagai putra keduanya dan memberikan kasih sayang yang sama seperti dia memberikannya pada Vikram. Kembali ke masa sekarang, Vikram kembali ke rumah dan bertemu dengan kakaknya Sri Devi, suaminya dan anaknya Mahalaksmi. Vikram percaya bahwa Mahalaksmi adalah reinkarnasi dari mendiang ibunya. Jadi dia selalu memenuhi semua keinginannya dan hubungan mereka sangat dekat. Setelah pulih dari kecelakaan, Vikram kembali bekerja. Dia memiliki perusahaan periklanan bernama Artik, di mana dia bekerja bersama teman-temannya Kitu dan Tenali. Keesokan harinya, Tenali dan Vikram pergi ke lokasi syuting untuk bertemu dengan klien baru mereka, yang ternyata adalah Citra, wanita yang dia cintai ketika kuliah. Adegan memperlihatkan kilas balik di mana Vikram masih kuliah. Citra bertabrakan dengan Vikram dan dia langsung jatuh hati dengan kecantikannya. Mera nama Vikramaditya. Nice to meet. Hari itu ketika dia berbicara dengan Citra, tangan kirinya memukul tubuhnya. Citra tersinggung dengan perilaku Vikram. Dia kemudian melaporkannya pada kepala rektor hingga dia dipanggil ke ruangannya. Vikram meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat, kemudian menarik Citra keluar. Di luar, dia meminta maaf padanya dan mencoba memberitahunya bahwa tangan kirinya yang memukulnya dan dia tidak bermaksud melakukan itu. Citra mengira dia mengada-ngada, jadi dia meninggalkannya dengan marah. Vikram diberitahu beberapa anak laki-laki di kampus mengganggu Citra. Dia segera mendatangi anak laki-laki itu dan berkelahi melawan mereka hingga mengejutkan semua orang, terutama Citra. Sikapnya membuat Citra jatuh cinta padanya. Keesokan harinya, Citra dan Vikram terlihat sedang berbicara. Tepat ketika Citra hendak mengakui perasaannya, Vikram mendapat telepon mendesak dari kakaknya. Setelah menerima telepon, dia memberitahu Citra kalau dia harus pergi dan akan segera kembali. Kembali ke masa sekarang, Citra mengatakan bahwa Vikram tidak pernah kembali dan dia baru bertemu Vikram setelah 6 tahun. Kemudian, dia bertemu lagi dengan Vikram dan Kitu. Citra memberitahu mereka bagaimana syuting untuk perusahaannya harus dibuat. Beberapa hari setelah syuting, Citra mengunjungi kantor Vikram dan memberitahunya bahwa semua investor mereka menyukai iklan tersebut. Dia juga mengucapkan selamat kepada semua orang dan mengungkapkan bahwa mereka telah diundang ke New York oleh salah satu sponsor mereka untuk syuting iklan. Di adegan berikutnya, Citra, Vikram, dan Kitu tiba di New York untuk syuting iklan. Syuting berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Di malam hari, Vikram dan Citra menghabiskan waktu bersama. Vikram meminta maaf pada Citra karena tidak kembali selama 6 tahun terakhir. Pada awalnya, dia marah padanya, tetapi ketika Vikram menjelaskan bahwa dia pergi karena kematian mendadak ayahnya dan pernikahan kakak perempuannya, dia agak tenang. Vikram juga mencoba untuk menghubunginya, tetapi semua nomor kontak dan alamat Citra sudah berubah.
Akhirnya dia mengatakan bahwa dia masih mencintainya sampai sekarang. Bahkan nama perusahaannya Arctic adalah kebalikan dari namanya. Mendengar ini, Citra menyadari betapa Vikram mencintainya. Dia kemudian memeluknya dengan erat. Di adegan berikutnya, mereka sedang dalam perjalanan kembali ke India. Vikram mendapat telepon dari keponakannya Mahalaxmi. Vikram meminta maaf padanya karena pulang terlambat dan berjanji untuk tidak membiarkan ibunya memasukkannya ke asrama putri. Keesokan harinya, Vikram tiba di rumah dan terkejut melihat rumahnya yang hancur. Ketika dia bertanya kepada orang-orang apa yang terjadi, tetangganya mengatakan bahwa terjadi ledakan tabung gas dan kakak iparnya dan Mahalaxmi meninggal karena ledakan. Dia juga menyebutkan bahwa kakak perempuannya, Sri Devi, luka parah dan sedang dirawat di rumah sakit. Vikram hancur mendengar berita itu. Dia kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui kakaknya. Di rumah sakit, dokter memberitahu Vikram bahwa kakaknya terluka parah di kepalanya dan dia harus merawatnya. Kemudian polisi meminta Vikram untuk menandatangani laporan postmortem saudara iparnya dan Mahalaxmi. Kematian mendadak kakak iparnya dan Mahalaxmi membuat Vikram selalu murung dan jarang berbicara dengan orang. Dia terus mengenang semua saat-saat indah bersama dengan keponakan kesayangannya. Suatu malam, Citra mendekatinya dan mengajaknya untuk pergi makan malam bersama. Di restoran, Citra mencoba untuk menenangkan Vikram, tetapi gagal. Tidak lama mereka berdua keluar dari restoran. Vikram memperhatikan jam yang tergantung di dinding. Setelah melihat dengan cermat perbedaan waktu antara New Delhi dan New York, Vikram menyadari bahwa Mahalaxmi masih hidup saat dia berbicara dengannya. Pukul 4:30 sore waktu India dan laporan postmortemnya menyatakan bahwa dia meninggal pada pukul 3:45 sore. Dia kemudian meminta Citra memeriksa kembali laporannya sedangkan dia akan pergi ke kantor polisi dan berbicara dengan petugas. Dalam perjalanan ke kantor polisi, seseorang melemparkan tali paku di depan mobil Vikram menyebabkan semua ban mobilnya kempes. Setelah ini, Vikram mendapat panggilan dari nomor pribadi, di mana pemeran antagonis film ini bernama Arun berbicara dengannya dan di sini terungkap bahwa Mahalaxmi telah diculik. Arun menyebutkan bahwa dialah yang memasang bom di rumah Sri Devi hingga membunuh kakak iparnya dan Sri Devi terluka parah. Sementara itu, seseorang dari belakang mencoba untuk menusuk Vikram, tetapi tangan kirinya menghentikan serangan dan balik menyerang. Di adegan berikutnya, Vikram datang ke kantor polisi dan mencoba bertanya kepada petugas tentang laporan postmortem. Sayangnya, petugas menolak untuk memberi mereka jawaban dan menyuruh mereka untuk pergi. Setelah itu, Vikram mengunjungi dokter yang menandatangani laporan postmortem dan menemukan bahwa seseorang mengancam dokter itu untuk menandatanganinya. Keesokannya, Vikram, Citra, dan Kitu datang lagi ke kantor polisi untuk memberitahu mereka informasi yang sebenarnya tentang kasus ini. Kali ini, polisi senior memanggil ke ruangannya. Di dalam, dia pura-pura mendengarkan kasus yang sedang disampaikan oleh Vikram sambil makan, nonton TV, dan melihat handphone. Melihat ini, tangan kiri Vikram menyerang petugas dan membenturkan kepalanya terus-menerus ke meja. Kitu dan Citra berusaha menariknya pergi dan membawanya keluar dari kantor polisi. Setelah ini, Vikram mengunjungi Dr. Rajan dan memintanya untuk mengeluarkan neuron yang ada di tangan kirinya. Dr. Rajan kemudian mengatakan kepadanya betapa ibunya menginginkan bagian dari putra keduanya ada di tangan kiri Vikram dan memberinya nama Betal. Begitu dia mengetahui bahwa itu adalah keinginan ibunya, dia memutuskan untuk membatalkan rencananya. Sementara itu, Kitu terus berusaha menemukan alamat penculik menggunakan nomor ponsel yang digunakannya ketika menghubungi Vikram. Dia berhasil melacaknya dan terkejut menemukan bahwa nomor yang digunakan Arun adalah nomor Vikram. Vikram kemudian menyadari bahwa Arun menggunakan teknologi cloning kartu SIM dan menghubunginya menggunakan nomornya sendiri. Dalam adegan berikutnya, saat Vikram sedang berbicara dengan Sri Devi yang tidak sadarkan diri, dia kembali mendapatkan telepon dari Arun
yang mengirimkan lokasi di mana dia berada dan menantangnya untuk datang dan menemuinya. Tidak punya pilihan lain, Vikram tiba di lokasi yang diberikan dan bertemu dengan seorang penjual. Penjual itu menyerahkan tas dan Arun menelpon menyuruhnya membawa tas itu ke stasiun. Tetapi seorang pencuri mengambil tasnya dan melarikan diri. Vikram mengejarnya dan menangkapnya, tetapi Arun mengatakan kepadanya bahwa pencuri itu adalah bagian dari rencananya dan dia harus membiarkannya pergi. Setelah itu, Arun kemudian menyuruh Vikram untuk mendatanginya dalam waktu 15 menit. Kelelahan, Vikram meminum sebotol air dari orang asing dan berlari menuju lokasinya. Sayangnya, air yang diminum Vikram mengandung obat yang akan membuatnya tidur dalam beberapa menit. Takut tidak bisa mencapai tujuan tepat waktu, Vikram memukul tangannya ke kotak listrik hingga membuat dia tersengat listrik. Karena itu, dia sadar kembali dan melanjutkan berlari menuju lokasi yang ditentukan. Tidak lama kemudian, Arun terlihat menunggu Vikram dengan pembantunya. Vikram mulai merasa mengantuk lagi hingga dia kesulitan berjalan. Akhirnya, dia jatuh ke jalan sebelum dia bisa bertemu dengan Arun. Keesokan harinya setelah Vikram sadar, dia berbicara dengan teman-temannya di kantor. Dia mencoba memetakan tempat kejadian dan menemukan petunjuk mengapa Arun menyuruhnya datang ke sana. Kemudian dia tiba-tiba ingat mobil yang dia lihat malam sebelumnya yang terparkir di bawah jembatan dengan nomor 21 tertulis di kaca belakangnya. Setelah dia menemukan nomor itu, seseorang memukulnya di kepala dan membawanya ke suatu tempat. Di sini, orang suruhan Arun memukulinya, tapi Vikram melawan mereka dengan berani dengan bantuan tangan kirinya dan berhasil mengalahkan mereka semua. Kembali ke kantornya, tangan kiri Vikram mengambil bis mainan dan melemparkannya ke atas. Vikram menyadari bahwa ada hubungannya antara penculikan itu dan kecelakaan bis yang hanya dirinya yang selamat. Dia juga ingat bahwa dia mendengar penumpang berbicara tentang seseorang bernama Arun beberapa detik sebelum kecelakaan itu. Setelah mendapatkan petunjuk ini, Vikram meminta teman-temannya mencari tahu lebih detail tentang kecelakaan itu. Meskipun telah mendapatkan semua informasi mengenai penumpang yang tewas, Vikram masih kesulitan untuk menghubungkan kasus tersebut. Ketika sedang meeting dengan mereka, dia ingat Arun membacakan sebuah baris yang diucapkan saat upacara pernikahan. Di sini, terungkap bahwa Arun seharusnya menjadi suami Sri Devi dan menikahinya beberapa tahun yang lalu. Tetapi karena Sri Devi mencintai orang lain, Vikram membantunya melarikan diri dari pernikahannya yang membuat Arun menjadi bahan tertawaan semua orang. Dia masih belum melupakan penghinaan yang dia alami. Itulah sebabnya dia membalas dendam. Vikram kemudian mengunjungi ayah Arun dan bertanya apakah dia tahu alamat Arun saat ini. Ayah Arun tidak mengetahui keberadaan Arun, namun dia mengungkapkan bahwa terakhir kali dia bertemu putranya, Arun berencana untuk membunuh 21 orang yang membuat hidupnya sengsara. Saat itu Vikram mendapat telepon dari Arun dan dia mengungkapkan bahwa dialah yang menaruh bom di dalam rumah Sri Devi. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan menjaga Mahalaksmi seperti putrinya sendiri. Selain itu, dia juga memberitahu Vikram bahwa dia telah menculik Sri Devi. Dalam adegan berikutnya, Arun berbicara dengan Sri Devi. Saat mereka mengobrol, dia mengungkapkan bahwa adik laki-lakinya ada 2 yang hidup dalam satu tubuh. Dia juga meyakinkan Arun bahwa adik laki-lakinya akan segera datang dan menyelamatkan dia. Di sisi lain, Vikram mengingat Mahalaksmi dan hal-hal yang disukainya, seperti yang disebut oleh Arun bahwa dia akan memberikan Mahalaksmi semua yang dia inginkan. Vikram mengunjungi tempat penjual es krim kesukaannya dan melihat orang suruhan Arun membeli banyak es krim untuk Mahalaksmi. Dia kemudian mengikuti pria itu dan sampai ke gudang tempat Arun berada dan menyandera kakak dan keponakannya. Sebelum Vikram bertemu Arun, orang suruhan Arun menyerangnya tetapi tidak dapat menghentikannya. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, Vikram melawan mereka satu persatu dan mengalahkan mereka semua. Vikram mendekati Arun dan memukulnya dengan keras.
Sementara itu Mahalaksmi muncul dan memanggil Vikram membuat dia lengah. Saat itulah Arun memukulinya. Saat Vikram berada di lantai, tangan kirinya membantunya bangkit dan melawan. Vikram juga berhasil menyelamatkan Mahalaksmi agar tidak jatuh dan memeluknya erat-erat. Arun mencoba melemparkan rantai logam tajam ke arah Vikram, tetapi tangan kirinya menangkapnya dan melemparkannya kembali ke Arun mengenai dadanya. Film berakhir ketika Vikram melihat Mahalaksmi berlari ke arah Sri Devi, kemudian memeluknya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.